kita tamu pati mandago. Tidak ada kasus, tetapi kami tetap berjaga-jaga karena kita tahu bersama bagaimana pergerakan manusia begitu cepat dan tidak bisa dihindari dan tentu saja bisa membawa. Kami sangat setuju sekali dengan keputusan Bapak Gubernur berkaitan dengan perlakuan jam malam, dan itu kita sudah lakukan di Kabupaten Luwu. Hanya saja Bapak Gubernur kalau boleh kami menyarankan agar supaya mempermudah teman-teman kita, terutama pihak kepolisian, TNI, untuk melaksanakan tugas bersama, kiranya harus ada perangkat hukum yang bisa melindungi. Nah, saya tidak tahu apakah semua kabupaten sudah memiliki peraturan bupati berkaitan dengan penanganan COVID ini. Karena peraturan bupati inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum untuk bagaimana kita melakukan upaya-upaya, termasuk upaya penindakan, pemberian sanksi dan lain-lain sebagainya. Kita tahu bersama kalau itu tidak ada, kita bisa digugat balik, Pak. Apalagi era sekarang ini, saya merasakan betul itu ketika awal-awal kami terjadi lonjakan, bahkan oleh kita sudah mau dilaporkan ke Komnas HAM, oleh beberapa praktisi hukum dan lain-lain sebagainya. Ya, karena kita belum memiliki perangkat hukum itu. Kita jabarkan di jauh di sekian daerah. Saya lihat sangat bagus sekali pedoman itu. Mohon maaf Pak Gubernur, saya bacakan kali ini pedoman itu. Saya coba menelisik itu, saya cari dan saya bacakan. Ada 5 strategi dan ini saya yang sudah kaji dan itu sangat bagus sekali Pak Gubernur. Kalau 5 strategi itu diterapkan, maka ini sangat bagus sekali. Misalnya strategi pencegahan penyebaran penularan COVID. Nah, strategi penyebaran penularan COVID ini yang kita breakdown di tingkat kabupaten dalam bentuk langkah-langkah operasional. Seperti yang kami lakukan di Luwu. Setelah menerima pedoman ini, kita mengeluarkan edaran bersama Pak Kapolres, Pak Pabung dan lain sebagainya. Kemudian semuanya turun mensosialisasikan ke pasar-pasar. Kalau kami di Luwu dipimpin oleh Wakil Bupati langsung sosialisasi ke pasar, ke tempat, ke ruang-ruang pagi sama Pak Kapolres dan Pak Pabung. Nah itu, jadi strategi pencegahan penyebaran penularan COVID itu pedoman dari pusat. Kepala tubuh. Nah ini juga mungkin bisa kita lakukan peningkatan kepala tubuh. Misalnya saja kalau kami di Luwu itu sebelum memulai jam kantor jam 8 pagi, kami wajibkan setiap yang berkantor itu untuk melakukan senam 15 sampai 30 menit untuk berjemur, dan kita mulai dari ASN agar supaya betul-betul kebadan tubuh ini bisa dipertahankan. Nah, kalau kami di Luwu itu melakukan seperti itu. Misalnya yang ketiga, peningkatan kapasitas sistem kesehatan. Nah ini yang Pak Gubernur sudah tunjukkan tadi. Kita mengoptimalkan. Jadi kalau kami di Luwu itu sudah sampai pada tingkat operasional, petunjuk teknis di tingkat puskesmas itu apa yang mereka harus lakukan. Kemudian di tingkat rumah sakit apa yang dilakukan, di tingkat dinas kesehatan apa yang dilakukan. Ini sudah semua terbagi. Sampai sedetail itu Pak Gubernur kita menjabarkannya agar supaya teman-teman petugas di lapangan tidak kemudian merasa bingung. Mereka sudah tahu apa yang menjadi bagian daripada tugas itu. Dan yang keempat, pangan dan industri alat kesehatan. Nah ini juga kita sudah lakukan. Bagaimana kami di Luwu ini sudah melakukan beberapa program untuk ketahanan pangan. Alhamdulillah lonjakan peningkatan produksi pangan kami di masa COVID ini. Dan yang kelima tentang jaring pengaman sosial, sekiranya ada petunjuknya dan semua kita bisa laksanakan. Saya ingin menyampaikan sekali lagi Pak Gubernur, yang perlu bagi kita sebetulnya adalah kita bisa memiliki persepsi yang sama. Sebab
kita tidak bisa berpisah ini Pak. Saya khawatir jangan sampai kalau kita buat ini kita kunci betul memang tidak ada Pak. Tapi masalahnya kan kita tidak bisa mengunci daerah kita. Karena itu mungkin barangkali lewat Bapak Gubernur kalau boleh kami menyarankan apa yang Bapak Gubernur sampaikan tadi itu sudah benar sekali. Misalnya kalau memang sudah ada edaran perlakuan jam malam itu memang kita berlakukan Pak. Karena memang itu tidak harus kita buat sedemikian rupa. Yang misalnya begini Pak Gubernur juga sekalian, kita kan kalau bicara COVID kita bicara bagaimana itu bola kita kasih mati. Jangan bola ibarat orang main bola itu dimatikan, jangan dia bergulir terus bola itu. Kita matikan, karena virus ini kalau dia tidak menular pada orang lain dia mati dengan sendirinya. Oleh karena itu social distancing menjadi sangat penting sekali. Tapi kalau orang berkerumun itu pasti tidak bisa Pak. Nah, kalau COVID ini mengidap pada satu orang, 14 hari orang ini tidak berhubungan dengan orang lain, COVID itu mati, virus itu mati. Dan dia tidak menular kepada orang lain. Inilah pentingnya apa namanya disebut dengan social distancing, pembatasan ini. Betul kita ketat di sini di pada pembatasan ini. Nah, hanya saja teman-teman bisa bertindak kalau memang ada payung hukumnya Pak Gubernur. Kalau memang ada perda yang mengatur itu, kami di Bogor itu sudah memberikan sanksi, baik itu sanksi sosial dan lain-lain. Tapi kalau pergubnya belum ada, khawatirnya saya ini kita bisa digugat balik. Nah, berkaitan yang lanjut Pak Gubernur berkaitan dengan beberapa bahan yang barangkali sulit kami dapatkan. Bisa Bapak Gubernur berkaitan dengan perlakuan jam malam, dan itu kita sudah lakukan di Kabupaten Bogor. Hanya saja Bapak Gubernur kalau boleh kami menyarankan agar supaya mempermudah teman-teman kita, terutama pihak kepolisian, TNI untuk melaksanakan tugas bersama, kiranya harus ada perangkat hukum yang bisa melindungi. Nah, saya tidak tahu apakah semua kabupaten sudah memiliki peraturan bupati berkaitan dengan penanganan COVID ini. Karena peraturan bupati inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum untuk bagaimana kita melakukan upaya-upaya termasuk upaya penindakan, pemberian sanksi dan lain-lain sebagainya. Kita tahu bersama kalau itu tidak ada, kita bisa berbuat balik Pak. Apalagi era sekarang ini saya merasakan betul itu. Jika awal-awal kami terjadi lonjakan, bahkan oleh kita sudah mau dilaporkan ke Komnas HAM, oleh beberapa praktisi hukum dan lain sebagainya. Ya, karena kita belum memiliki perangkat hukum itu. Oleh karena itu kalau boleh saya pada kesempatan yang baik ini memberikan saran, sebaiknya semuanya sudah memiliki perangkat hukum berupa peraturan bupati. Nah, dari pengalaman kami, mohon maaf bukan untuk ini, tetapi sekedar sharing barangkali, karena kami juga khawatir dengan lonjakan yang terjadi di daerah-daerah di Sulawesi Tengah ini. Kami sendiri sangat mengkhawatirkan apakah tidak mustahil nanti akan masuk juga di kita. Nah, oleh karena itu Pak, barangkali kita sudah memiliki pedoman manajemen penanganan COVID yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Barangkali ini yang harus kita jabarkan lebih jauh di setiap daerah. Saya lihat sangat bagus sekali Pak pedoman itu. Mohon maaf Pak Gubernur, saya bacakan kali ini pedoman itu. Saya coba dari sini dulu saya cari dan saya bacakan. Ada 5 strategi dan ini kami sudah kaji dan itu sangat bagus sekali Pak Gubernur. Kalau 5 strategi itu diterapkan, maka ini sangat bagus sekali. Misalnya strategi pencegahan penyebaran penularan COVID. Nah, strategi penyebaran penularan COVID ini yang kita breakdown. Apa namanya rapid antigen. Karena begini Pak, kalau rapid antigen itu sudah 80-90% pasti orang itu tertular kalau dia memang positif. Berbeda dengan kalau dia negatif, memang dia tidak mengandung kuman, dia bebas. Berbeda dengan rapid antibody. Kalau rapid antibody, kalau negatif belum tentu dia tidak tertular. Tapi kalau negatif pada rapid antigen, itu hampir pasti dia memang tidak mengandung kuman. Nah, itu kelebihan daripada rapid antigen, karena yang kita periksa memang langsung kumannya. Nah, oleh karena itu kami hanya kesulitan mendapatkan
cartridge-nya. Kami memiliki alatnya, Pak Gubernur. Kita bisa memiliki semua kabupaten rasanya memiliki semua alat yang disebut dengan TCM itu semua memiliki. Yang susah bagi kami itu mendapatkan cartridge-nya. Nah, ini yang kami tidak dapat. Kami sudah berupaya cari, barangkali lewat Pak Gubernur kalau itu bisa dapat, mungkin setiap daerah bisa dibantu. Karena kami sudah berupaya sampai ke pusat, yang ada itu masih di Kementerian Kesehatan, alatnya ada, cartridge-nya ada. Nah, kalau ini bisa dibagikan kepada semua kabupaten, itu sangat bagus sekali. Saya kira ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan Pak Gubernur. Yang terakhir saya ingin menyampaikan, apapun yang kita lakukan, keberhasilan itu hanya didapatkan kalau kita bisa bekerja sama dengan baik. Alhamdulillah kami di Kabupaten Gol, dukungan dari Bapak Kapolres luar biasa sekali membantu kami dengan semua sarana yang ada di Polres ini. Misalnya saja pengeras suara itu kita menggunakan Polres punya, karena Polres punya yang paling bagus sekali. Demikian juga TNI mendukung kami dengan penuh, karena memang kalau tanpa dukungan ini susah kita bergerak. Pak Kapolres, Pak perwira hukum kami ini betul-betul mendukung penuh kepada kami dalam pergerakan ini. Nah, saya kira ini Pak Gubernur, dan kami mohon sekali lagi kalau boleh kami difasilitasi untuk mendapatkan instrumen rapid antigen. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, dan berdoa mudah-mudahan Sulawesi Tengah akan segera bisa hilang. Kasus yang ada di Gol adalah sebanyak 7 orang, 66 sembuh dan 1 yang meninggal. Sekarang tidak ada kasus lagi. Walaupun kami menyiapkan rumah sakit darurat dan juga rumah sakit kami persiapkan betul. Kekhawatiran Pak Gubernur saya kira juga sangat beralasan. Kami juga khawatir Pak, kalau terjadi outbreak misalnya kejadian luar biasa banyak yang sakit, fasilitas rumah sakit di Sulawesi Tengah ini Pak tidak mampu Pak. Di rumah sakit Sulawesi Tengah ini saya sudah data untuk ventilator saja itu Pak cuma ada beberapa buah. Dan kalau semua orang sakit memerlukan ventilator, saya kira kita akan kewalahan. Oleh karena itu kita upayakan jangan sampai ada yang jatuh sakit, walaupun dia sakit jangan sampai sakitnya menjadi berat dan memerlukan alat bantu pernapasan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, masukannya, sarannya bagus sekali, dan memang saya hanya ingin mengingatkan kembali pada sebagaimana saran Bupati Gol tadi. Saya yakin para bupati atau wali kota sudah punya perbuk dan perwalinya. Cuma memang terus terang harapan dan saran dari teman-teman dari kepolisian dan TNI, kalau boleh perbuk atau perwali ini ditingkatkan, jadi perda, perda masing-masing kabupaten kota. Ya, kita juga sedang lagi merancang dengan tentang perda ini, tentang penanganan ini. Kalau kita punya Pergub sudah ada, kalau biasalah Pergub 32 ya, Pergub 32, cuma ini perlu kita tingkatkan jadi Perda. Nah ini sementara lagi kita godok dengan biro hukum. Mudah-mudahan kabupaten dan kota juga seperti itu sarannya Pak Bupati tadi. Bagus, terima kasih. Tentu ini berpedoman dengan pedoman penanganan COVID yang sudah ada ya dari BPPT kalau tidak salah ya. Ya, dari pusat. Ya, mudah-mudahan 5 strategi ini kita bisa laksanakan bersama. Kemudian mudah-mudahan kita siapkan, kita akan usahakan ya catering TCM itu sekarang kita sudah sementara daftar tunggu Pak ya, insya Allah karena dijanji akan dipenuhi oleh Menkes ya, Kementerian Kesehatan. Dan memang ini rapid antigen memang perlu, dan sebenarnya seperti yang saya katakan tadi Pak Rudi ya, memang ini kami minta harus rapid antigen itu salah satunya juga adalah untuk mempersulit mereka yang mau bepergian, supaya niat mau bepergian yang gampang-gampang itu jadi agak sulit sehingga mereka ya, dia tangguhkan keinginannya dan seperti itu sebenarnya maksud tujuannya. Tetapi ya mudah-mudahan kita sama-sama sependapat bahwa maksud kita untuk rapid antigen ini juga sekaligus untuk bisa mendeteksi yang bersangkutan dari sejak dini, apakah dia itu ada kuman apa tidak. Nah ini saya kira, makanya saya katakan
tadi yang kita perlakukan seperti itulah yang masuk untuk Sulawesi Tengah, khusus masuk ke wilayah Sulawesi Tengah. Nah, khusus buat Kabupaten Buol, ya buat Kabupaten Buol karena dia zona kuning, ya zona kuning. Saya kira Pak Bupati, ya alhamdulillah kalau Bapak mau ikut dengan edaran kami nanti, ya itu kan akan kami lakukan secara provinsial, tetapi kami tetap memberikan kewenangan para bupati untuk punya kebijakan tersendiri di wilayahnya apabila dia zona kuning. Sulawesi Tengah zona kuningnya hanya ada dua Pak, ya Bogor dengan Toli-Toli. Jadi semua itu terserah Pak Bupati. Alhamdulillah kalau bisa ikut sama-sama kita biar merasakan sama-sama. Seperti pemberlakuan jam malam, misalnya contoh, itu saya kira upaya kita adalah upaya pencegahan. Jadi saya pikir apa yang kami putuskan ini adalah untuk kepentingan kita sama-sama. Ya kalau kita bisa ini, nah juga nanti sama ini kasusnya nanti Pak Rudi tentang tatap muka sekolah. Ya, tetap buka sekolah. Nah, memang di dalam edaran 3 menteri itu khusus daerah zona kuning, silakan Pak Bupati untuk membijaksanai untuk tatap muka langsung. Nanti itu diserahkan tanggung jawab mutlak terhadap bupati. Ya, artinya bupati yang punya kebijakan nanti terakhir kan. Ya seperti itu. Saya kira itu. Ya, saya kira itu Pak Bupati. Jadi karena daerah Anda bagus, jadi saya kira semua kegiatan itu kami serahkan ke bupati untuk tatap muka atau gimana. Kalau kami menyarankan memang untuk beberapa daerah tertentu itu kita minta ditunda, ya itu tunda seperti Bagai, Morowali, Palu, ya itu sangat rawan. Baik Pak Bupati, saya tinggal, saya